Halo pemirsa, balik lagi bareng aku di ruang suara yang santai, asik, tapi tetap penuh makna. Semoga kalian semua lagi dalam kondisi terbaik ya, dan siap untuk ngobrolin sesuatu yang relate banget sama kehidupan kita nih pemirsa. Nah, kali ini kita akan bahas satu hal yang sering banget dalam banyak orang, tapi jarang dibahas dengan serius. Yap, kita bakal ngobrol tentang demam panggung atau fobia berbicara di depan umum, teman-teman. Coba jujur deh pemirsa, siapa di sini yang pernah ngerasa deg-degan banget karena harus ngomong di depan kelas? Jantung berdebar, tangan dingin, suara gemetar, bahkan ada yang sampai pengen keluar. Kalau kalian pernah ngalami itu, tenang, kalian nggak sendirian. Karena faktanya sekarang 75% orang dewasa pernah mengalami ketakutan berbicara di depan umum. Nah pemirsa, kondisi ini tuh dikenal dengan istilah fobia berbicara atau glossophobia. Dan ini tuh bukan sekedar gugup biasa pemirsa, tapi rasa takut yang berlebihan saat harus tampil di depan orang banyak. Sekarang kita bahas ciri-cirinya. Dari sisi fisik, biasanya jantung kita berdebat lebih cepat, napas terasa enggak teratur, tangan gemetar, bahkan kita berkeringat dingin. Ada juga yang sampai bibirnya kering dan atau merasa mual pemirsa. Dari sini emosi, kita sering merasa takut dinilai, khawatir salah, atau bahkan tiba-tiba blank. Dipikiran kita itu jadi kosong dan kita tuh merasa nggak mampu pemirsa. Nah, kalau dibiarkan, ini itu bakal berdampak cukup serius pemirsa. Nah, pemirsa, kita itu kan cenderung untuk menghindari kesempatan tampil. Padahal kesempatan itu tuh penting banget buat kita untuk berkembang. Bahkan dalam jangka panjang ini tuh bisa mempengaruhi kepercayaan diri kita, lalu bisa juga mempengaruhi karir kita dan hubungan sosial kita loh. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita ini tuh bisa terjadi? Ada beberapa penyebabnya pemirsa. Yang pertama yaitu pengalaman buruk dari masa lalu. Misalnya pernah ditertawakan atau gagal saat tampil di depan umum. Lalu yang kedua itu kurang persiapan. Nah, ini itu yang paling penting dan paling sering teman-teman. Karena kita tuh nggak siap, akhirnya muncul rasa cemas. Nah, yang ketiga yaitu adalah perfeksionisme. Nah, kita itu ingin tampil sempurna, padahal yang perlu kita tampilkan itu tuh hanya perlu untuk semua itu dicapai teman-teman. Padahal kan itu sulit ya kalau untuk misalnya tampil sempurna. Nah, dan yang keempat itu adalah citra diri yang negatif. Kita itu merasa nggak cukup baik, nggak mampu, dan akhirnya ya jadi takut untuk mencoba. Nah, sekarang bagian yang paling penting. Yang paling penting itu gimana cara kita untuk mengatasinya. Yang pertama tentu saja kuasai materinya atau kuasai materinya. Nah, kalau kita paham apa yang kita rasakan atau apa yang kita sampaikan, kita akan lebih percaya diri pemirsa. Jangan cuman kita tuh ngehafal saja, tapi benar-benar memahami isi dari materi tersebut. Nah, yang kedua yaitu adalah latihan. Latihan di depan cermin. Teman-teman, bahkan direkam gitu teman-teman. Dari sinilah kita bisa mengevaluasi diri kita sendiri. Nah, yang ketiga yaitu adalah visualisasi. Bayangkan diri kita itu tampil dengan baik. Kedengarannya itu kan sederhana banget ya pemirsa, tapi ini tuh cukup efektif untuk membangun kepercayaan diri kita. Nah, selain itu juga ada teknik relaksasi. Misalnya kayak penapasan dalam, atau bisa membantu menegangkan tubuh, atau mediasi dari mindfulness supaya kita tuh lebih fokus dan gak overthinking, seperti itu pemirsa. Nah pemirsa, ada juga hal-hal yang perlu kita hindari, yaitu pertama adalah mengkonsumsi kafein terlalu banyak. Karena dengan kita mengkonsumsi kafein terlalu banyak, kita itu akan berdebar lebih kencang. Jantung kita tuh akan lebih dagdikdugder gitu ya pemirsa.
Nah, jika teman-teman atau pemirsa sekalian tidak enggan untuk menatap mata audiens, maka teman-teman ada tips menariknya, yaitu adalah menatap jidatnya. Nah, secara di luar kita tuh seperti kontak mata pemirsa, tapi itu adalah kondisi yang paling nyaman untuk kita berbicara di depan umum. Nah, dari pelajaran minggu kemarin kita juga ada praktik di dalam kelas, yaitu ada 2 orang untuk menyampaikan cerpen. Nah, di mana 2 orang ini itu dipanggil secara acak dan dia itu secara dadakan. Nah, dari sini itu kita belajar. Nah, saya itu adalah sebagai salah satu orang yang disuruh maju mendadak untuk membacakan cerpen. Nah, dari sini kita belajar hal-hal yang penting gitu, kayak rasa takut itu nggak harus dihilangkan teman-teman, tapi harus dikendalikan, karena sebenarnya rasa gugup itu wajar, bahkan bisa jadi tanda kalau kita itu peduli dengan apa yang kita lakukan. Yang jadi masalah itu adalah kalau kita membiarkan rasa takut itu mengendalikan kita. Sebagai penutup juga, kita bisa simpulkan bahwasannya demam panggung itu adalah hal wajar dan bisa diatasi pemirsa. Dengan persiapan yang matang, latihan yang konsisten, dan teknik relaksasi yang tepat, siapapun bisa menghadapinya. Dan ingat, setiap orang itu punya potensi untuk menjadi pembicara yang hebat. Tidak tinggal satu hal, berani mencoba ataupun tidak. Akhir kata, terima kasih telah menemani saya di sesi kali ini. Semoga kita bisa bertemu di sesi berikutnya. Bye-bye.